Honey, she kinda like this if she wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mayara Nathanael Manurung. Saya mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Biologi Terapan. Saya kali ini akan meresum atau menjelaskan kembali tentang materi yang telah disampaikan pada acara LKKM Pra-TD pada hari Sabtu 16 September 2023 yang berjudul membentuk karakter mahasiswa baru jurusan biologi yang memiliki sifat kritis, presentatif, komunikatif, dan solidaritas dalam kegiatan mahasiswa. Yang pertama, ada pemateri pertama dari Kanam Muhammad Ihsan Habibi, perihal berpikir kritis. Yang dimana berpikir kritis ini kita diajarin untuk kemampuan menganalisis informasi dan objektif serta menarik kesimpulan yang rasional. Kemudian proses berpikir ini melibatkan proses pikiran rasional serta melakukan serangkaian tahapan objektif untuk mengukur sesuatu. Yang kemudian ada manfaat berpikir kritis, yaitu mendorong ingin tahu kita, menerima wawasan, pengetahuan, meningkatkan kreativitas, dan memperkuat kemampuan problem solving. Kemudian itu juga ada faktor-faktornya yang akan mempengaruhi berpikir kritis. Yang pertama, kondisi fisik, emosional, atau mental. Yang ketiga, perkembangan intelektual dan wawasannya. Kemudian keempat, ada motivasi. Kemudian cara berpikir kritis, yaitu ethical thinking, research, listening, explanation, flexibility, fairness, objectivity, evaluation, analysis. Kemudian ada persepsi, yaitu pandangan atau pendapat tindakan manusia mengenali dan menafsirkan informasi tentang gerakan, gambaran, dan pemahaman dalam satu hal atau etimologi. Kemudian ada faktornya yang mempengaruhi persepsi, yaitu latar belakang dan lingkungannya, nilai yang dianut, kondisi dan situasinya, kemudian wawasan dan pengetahuannya juga. Kemudian ada selain dari faktor tadi ada juga kesalahan dalam berpikir, yaitu tidak objektif, merasa cukup dalam satu persepsi. Sif artinya dia tidak menerima persepsi yang dari lain. Kemudian ketiga, menyamaratakan setiap objek. Yang keempat, tanpa menganalisis terlebih dahulu. Kemudian kita ke materi kedua, yaitu Randy Epri Sanjaya dengan tema keterampilan berkomunikasi, yaitu dasar literasi digital. Literasi digital adalah ketertarikan sikap dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses dan mengolah informasi secara efektif dalam masyarakat. Kemudian pemateri ketiga itu dari Kanda M. Robi Wikasono dengan judul pola pikir prestatif, yang dimana ada sifat prestatif atau achievement traits, yaitu dapat diartikan sebagai karakteristik atau atribut yang berkaitan dengan prestasi atau kinerja yang memprioritaskan mengutamakan tindakan. Kemudian dalam sifat ini ada konsep dasar aku. Aku itu singkatan dari ambis, kenyataan, dan usaha. Konsep dasar aku ini pendekatan atau filosofi hidup yang mendorong sekarang untuk mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Tiga utama ini yaitu ambis. Ini untuk merujuk pada keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu yang besar atau penting dalam hidup. Kemudian yang kedua itu kenyataan. Pemahaman yang jujur dan objektif yang tentang keadaan atau situasi saat ini. Kemudian ada usahanya. Usaha itu upaya keras untuk selalu konsisten. Kemudian itu ada sasarannya. Ini ada menentukan sasaran. Yang pertama ada identifikasi tujuan organisasi. Yang kedua menguraikan sasaran. Yang ketiga tetapkan indikator kinerja. Kemudian juga ada identifikasi risiko. Yang pertama analisis lingkungan eksternal dan internal, luar dalam. Yang kedua identifikasi sumber risiko. Yang ketiga analisis risiko, dan yang keempat klasifikasikan risiko. Kemudian kemudian ada menentukan konsekuensi, yaitu tentukan risikonya, tentukan pemantauan atau mitigasi, tentukan toleransi, tentukan pengendaliannya. Kemudian
ada pemateri dari Yundanurul Isnaini. Nah, pengenalan diri ini itu pengenalan dari berarti mengenal atau seseorang. Kedua, diri itu ada seorang atau manusia gitulah. Yang ketiga adalah pengenalan diri itu adalah sebuah proses membuat orang lain mengerti. Kemudian ada tahap pengenalan diri. Yang pertama, awal, anak, tahap remaja, tapi dewasa tua, dan kepribadian. Kepribadian ini ada 4 kategori. Yang pertama, koleris, yang dimana dia mempunyai kelebihan ambisius, perencana, efisien, pemimpin, jadi motivator lah. Tapi di sisi lain mempunyai kekurangan, yaitu terlalu sibuk, tidak toleransi, tidak sabaran, tidak fleksibel, suka menuntut, dan kaku. Kemudian kepribadian kedua yaitu sanguinis. Sanguinis ini kelebihannya yaitu social butterfly, ramah, optimis, pemaaf, percaya diri, pecinta kesenangan. Kekurangannya itu impulsif, suka terlambat, egois, melebih-lebihkan, pelupa. Kemudian di sini ada pekerjaan idealnya seperti marketing, travel, fashion, militer, dan olahraga. Kemudian ada kepribadian pragmatis yang memiliki kelebihan kalem, dapat diandalkan, diplomatis, and people pleaser. Kemudian kekurangannya itu yaitu pemalu, pasif, sulit mengambil keputusan, dan sulit mendeskripsikan orang. Pekerjaan idealnya itu yaitu perawat, psikolog, guru, dan konseling. Kemudian ada melankolis. Memiliki kelebihan pemikir, penuh pertimbangan, terorganisasi, detail, kreatif, dan mandiri. Kekurangannya itu moody, tidak puas, obsesif, perfeksionis, dan pesimis. Kemudian pekerjaan ideal itu seperti perawat, guru, psikolog, atau sekretaris. Kemudian ada tips and triknya ketika 4 kepribadian ini mengalami suatu masalah atau ingin mengurangi kekurangannya, yaitu adalah pertama, koleris, yaitu dia harus dengan cara pelan-pelan. Singkirkan tekanan dari orang lain, merencanakan di waktu yang senggang, jangan menyepelekan orang lain. Kemudian ada sanguinis. Sanguinis itu berbicaralah dengan efektif, belajarlah mendengarkan orang lain, belajar mendahulukan kepentingan. Kemudian ada pragmatis, berusaha membagikan semangat, motivasi diri sendiri, mencoba sesuatu yang baru, jangan menunda pekerjaan. Kemudian dalam melankolis, jangan mudah sakit hati, jangan melewatkan waktu terlalu banyak, dan selalu berpositif thinking atau berpikir yang baik. Oke, segitu aja materi yang saya paparkan kembali, yang saya resume, yang saya jelaskan tadi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.